Nah, selanjutnya adalah mustahik zakat. Ini ya. Ada 8 ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Ini nanti ayat-ayatnya dihafal ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Jadi 8 asnaf zakat ini, jadi ketika ada pertanyaan sebutkan 8 asnaf zakat atau yang menerima zakat, mustahik zakat, sebutin aja surat atau ayat 60. Ya, splitnya ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, yang gorimin berpunya hutang, sabilillah dan ibnu sabil. Ya kan? Di sini ada budak lagi ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas. Walaupun bisa jadi hari ini nggak ada kan, tapi syariat membebaskan budak tetap ada. Maka Islam terdepan untuk mengentaskan yang namanya perbudakan. Misalkan nih, ada perbedaan sih dalam fikih antara fakir dan miskin. Jadi kalau fakir, jadi fakir ini punya penghasilan tetapi tidak cukup. Kalau miskin tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau amil ini petugas, ya, pengumpul, pengelola atau pendistribusi zakat. Kemudian mu'alaf ini adalah yang baru masuk Islam. Kemudian hutang ini adalah, nah ini ya, ghorimin ini. Jadi ghorimin ini ada pengusaha yang hutangnya miliaran gitu ya. Ya itu tidak masuk ghorimin ya. Tidak, karena ghorimin di sini adalah dia ngutang itu untuk hidup sehari-harinya, untuk makan gitu. Jadi ngutang itu untuk makan. Nah kalau pengusaha mah kan dia perusahaannya banyak, asetnya banyak gitu ya, itu tidak termasuk ghorimin walaupun hutangnya bisa jadi miliaran ya, atau bahkan triliunan hutangnya, tapi nggak masuk ghorimin. Jadi hutang di sini adalah hutang yang memang dia minjem itu untuk makan gitu. Untuk makan aja nggak ada nih, makanya dia terpaksa minjem gitu. Kemudian sabilillah ini perang fisik, membela agama Allah gitu ya. Kemudian ibnu sabil ini adalah kehabisan bekal. Ya, ibnu sabil ini misalnya dalam perjalanan ternyata uangnya kecopetan, nah, dia perjalanannya masih jauh, nah ini boleh. Nah, seperti itu. Ya, nah yang terakhir kaitannya dengan manajemen zakat. Ya. Terakhir kaitannya dengan manajemen zakat. Jadi ini data potensi zakat yang ada di Indonesia masih besar. Dan yang baru terserap ternyata masih kecil. Jadi antara potensi dan yang bisa diakses di angka 1% atau sampai 2%. Artinya potensi zakat di Indonesia itu sebenarnya masih besar. Ya. Nah, baru nanti berbicara kalau ketika kita berbicara manajemen zakat berarti di situ ada lembaga zakat. Ya. Ada lembaga zakat. Misalkan ada Rumah Zakat Indonesia, ada Dompet Duafa Republika gitu ya. Ada PKPU gitu ya. Kalau sekarang ada IZI, ada apalagi banyak ya. Ada kalau Asyifa berarti kan ada Asyifa Peduli gitu ya. Kemudian tugasnya adalah menghimpun, mengelola dan mendistribusi. Ya. Jadi tugas lembaga zakat ini ada 3. Jadi ketika ada pertanyaan apa tugas lembaga zakat, setidaknya tugas lembaga zakat itu ada 3. Menghimpun, mengelola, distribusi.
Jadi kalau misalkan ada sebuah lembaga zakat, setidaknya dia punya 3 divisi seperti itu. Atau biasanya ditambah 1 divisi, yaitu edukasi. Edukasi ya. Menghimpun itu kaitannya dengan edukasi, atau biasanya digabungkan. Menghimpun itu di dalamnya juga edukasi. Kemudian yang kedua adalah mengelola. Mengelola itu apa sih maksudnya? Dikelola gitu ya. Dikelola sehingga nanti akan dibagi-bagi tadi itu, dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi. Jadi kalau dalam konsep manajemen zakat yang modern, dari 8 asnaf tadi itu, ketika mendistribusikan, dikelola itu yang paling besar itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Porsi terbesar untuk distribusi dari harta zakat tersebut, yaitu fakir dan miskin. Itu yang paling besar. Itu bisa di angka 50% lebih. Amilin maksimal hanya boleh di angka 12%. Itu maksimal. Tidak boleh lebih dari 12%. Maksimal itu. Nah, sisanya misalkan yang gorimin, mu'alaf dan lain sebagainya itu di angka 1%, 1,5%, 2%, kecil-kecil itu. Nah, kecil-kecil. Itu bagian pengelola. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah distribusi. Nah, distribusi ini dalam manajemen zakat modern, distribusi itu ada 2. Ada 2 ya distribusi itu. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Itu. Konsumtif seperti apa? Konsumtif itu seperti pembagian sembako gitu ya. Pembagian uang. Kalau misalkan kalau di bulan Ramadan misalkan pembagian kado lebaran, itu kan konsumtif. Segmennya siapa kalau yang konsumtif? Segmennya adalah fakir dan miskin. Apalagi yang sifatnya dia sudah tidak bisa bekerja. Itu yang konsumtif, diprioritaskan. Misalkan yang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah jompo, artinya secara fisik dia tidak mungkin bekerja. Gitu. Anak-anaknya sudah tidak ada. Nah, itu yang diprioritaskan untuk dia mendapatkan harta zakat yang sifatnya konsumtif. Terus bagaimana yang dimaksud dengan produktif? Produktif ini adalah harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin tetapi dia masih sanggup bekerja. Artinya secara fisik dia masih jag-jag gitu. Makanya ini biasanya dalam bentuk modal usaha. Misalkan kalau di sini kan contohnya rumah zakat ya. Rumah zakat kalau misalkan Asyifa Peduli itu kursus menjahit gitu kan. Artinya itu produktif. Jadi dimodalin. Kalau rumah zakat yang saya tahu dulu misalkan dibeliin kambing, dari mulai dibeliin anak kambing ya 5, misalkan yang jantannya 1, yang betinanya 4, 5 dikasih, silahkan diurus, nanti udah gede dijual, yang beli dari rumah zakat lagi, terus gitu ya. Nah, kemudian dikasih semacam materi gitu ya, bagaimana cara memberikan pakan dan lain sebagainya, sehingga suatu saat orang yang tadinya mendapatkan zakat karena misalkan berkembang kambingnya semakin banyak ya, dan orangnya amanah gitu ya, kambingnya semakin banyak, akhirnya dia berubah, yang tadinya mustahik penerima zakat dia menjadi muzaki. Ya, karena kambingnya sudah banyak. Nanti kan kalau kambingnya di atas 40 dia kan sudah wajib bayar zakat kan. Kambingnya udah 40 ekor, 50, 100, 500 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan zakat produktif. Jadi mendistribusikannya itu adalah produktif. Ya, biasanya dalam bentuk program-program usaha. Ada konveksi, misalkan ada tadi peternakan, ada pertanian. Pokoknya usaha-usaha menengah, usaha kecil dan menengah
itu dibiayai atau dimodalin oleh lembaga-lembaga zakat. Sehingga tadi tujuan dari zakat ini kan untuk mensejahterakan umat, kesejahteraan umat kan. Jadi dikasih modal usaha, ada pelatihannya supaya tidak rugi kan, ada pelatihan segala macam. Itu bahkan ditabung, ya ditabung ketika misalkan tiba-tiba sakit, ketika misalkan tiba-tiba keluarganya ada yang harus dioperasi. Nah ini dari tabungan ini. Ya ini tabungan juga sama, uangnya yaitu dari uang zakat, cuman dikelola gitu. Dan selanjutnya, misalkan di poin yang kedua terakhir, zakat sebagai pengurang pajak. Ini kalau misalkan penerapan zakatnya sudah sinergi dengan pajak. Misalkan di negara-negara yang sudah setingkat menteri ya. Jadi Wizaratul Auqaf ya. Kalau di negara-negara Islam yang lainnya itu yang saya tahu kan terkait dengan zakat itu adalah setingkat menteri. Kalau di kita kan belum. Di Indonesia belum. Bagian ya. Di Indonesia itu ada menteri agama, terus menteri agama itu ada divisi-divisi, terus di bawahnya ada yang namanya Baznas. Ya kan? Itu di bawah. Jadi belum punya powerful gitu, belum punya semacam kewenangan. Kalau di negara-negara Islam yang sudah menerapkan zakat itu adalah setingkat menteri, berarti bertanggung jawab langsung ke presiden, sehingga punya kewenangan. Makanya di situ ada yang namanya petugas zakat, ada akunting zakat, termasuk ada polisi zakat. Polisi zakat itu misalkan petugas zakat datang ke sebuah perusahaan, perusahaan tersebut menolak, tidak mau bayar zakat. Kan perusahaan itu walaupun perusahaan nasional ataupun perusahaan internasional, di situ karyawannya misalkan sebagian besar muslim. Berarti kan kalau muslim, apalagi gajinya misalkan di atas nisab gitu ya, di atas nisab itu berarti di kisaran 7 juta ke atas atau 6,5 juta atau 7 juta ke atas. Berarti kan itu harus sudah wajib bayar zakat. Ya. Petugas zakat datang, kemudian bagian akunting zakat menghitung, oh perusahaan ini harus bayar zakat sekian. Perusahaan tersebut menolak membayar zakat. Datang polisi zakat. Anda nggak mau bayar zakat, maka perusahaan Anda ditutup. Ini mengamalkan hud min amwalihim. Ambillah zakat tersebut. Makanya dalam pengelolaan zakat modern sudah seperti itu. Perusahaan yang tidak mau membayar zakat, maka izin usahanya bisa dicabut oleh pemerintah. Itu kalau pengelolaan zakat sudah punya powerful di sebuah negara Islam. Ya, termasuk juga seorang muslim yang sudah membayar zakat, misalkan dia kewajiban zakat 1 juta, kewajiban bayar pajak 2 juta misalkan. Nah, karena dia sudah membayar zakat 1 juta, maka dikurangi. Jadi pajaknya tidak lagi bayar 2 juta, tapi pajaknya membayar, sudah dikurangi zakat. Karena dia sudah zakat 1 juta, maka pajaknya tinggal bayar hanya 1 juta. Sudah sampai seperti itu. Di Indonesia belum. Karena di Indonesia sifatnya masih sukarela. Masih sukarela dan masih dikelola oleh lembaga zakat yang sifatnya itu adalah lembaga-lembaga filantropi ya. Artinya lembaga-lembaga yang sifatnya adalah lembaga-lembaga sukarela. Jadi belum tersistem dalam sebuah sistem negara, belum setingkat kementerian sebagaimana di negara-negara yang lain. Nah, dampaknya kalau kita lihat, misalkan lembaga-lembaga besar, khususnya lembaga-lembaga pendidikan, itu bisa memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya. Dari apa? Dari pengelolaan zakat ini. Karena pengelolaan zakatnya tadi sudah levelnya sudah masuk di kementerian. Ya.